Kalau dari YLKI sendiri, aduan-aduan yang diterima itu seperti apa? Karena kan masyarakat banyak yang merasa terintimidasi ini. Ya. Intimidasi seperti apa yang banyak dilaporkan ke YLKI sebenarnya? Ya, yang pertama ya, ini perlu saya sampaikan bahwa ini utang piutang ini sebenarnya tidak dibenarkan ya kalau misalnya kegagalan bayar. Itu harus ada SOP dan cara penanggulangan tersendiri. Tapi terkait pengaduan di YLKI sebenarnya ada banyak permasalahan. Permasalahan satunya itu terkait bagaimana cara penagihan debt collector yang melakukan penahanan di tengah jalan, maupun juga melakukan penagihan yang secara kasar ya, tidak manusiawi dengan intimidasi dan segala macam. Tapi yang menjadi catatan kami di LKI atau di bidang pengaduan tersendiri adalah terkait bagaimana ketika penahanan itu dilakukan, penahanan kendaraan atau jaminan fidusia dilakukan, itu pihak debt collector ya atau pihak ketiga. Justru ketika konsumen ingin, biasanya satu hari kemudian ingin melunasin tunggakan itu, terus tidak ada ruang komunikasi lagi, ditutup. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kan harusnya ya secara hukum keperdan perikatan itu harusnya itu jaminan itu kan milik leasing atau jasa pembiayaan. Itu bukan pihak si penagih. Nah, yang menjadi permasalahan, apakah objek jaminan itu diserahkan ke pihak leasing atau diperjualbelikan oleh pihak debt collector? Yang pertama, yang kedua. Nah, terkait uang ya, soalnya kita mencari keadilan juga buat konsumen. Terkait uang kredit yang sudah dibayar dicicil sebelum berapa bulan sebelumnya terus ditarik secara paksa, apakah dikembalikan? Apakah dikembalikan ke konsumen atau diambil alih secara keseluruhan oleh pihak leasing atau pihak debt collector. Mungkin hal itu yang menurut kami juga YLKI ya, ada keterbukaan informasi seperti apa sih kerjasama antara pihak leasing jasa pembiayaan dengan pihak ketiga atau jasa debt collector. Itu yang tadi udah disinggung sama Bapak ya terkait putusan yang 19 ya. Waktu itu memang YLKI juga pernah diminta saksi ahli ya, bagaimana pandangan YLKI terkait pengaduan terkait perlindungan konsumen jasa keuangan leasing. Dan waktu itu kita melihat bahwa putusan itu memberikan dukungan dan dikabulkan juga bahwasanya itu tidak dibenarkan kalau ketika misalnya si pihak ketiga atau pihak leasing itu melakukan penarik paksa, kecuali ada sukarela dari pihak konsumen, dengan catatan itu dilelang, bukan artian diambil alihkan tapi dilelang untuk menutupi hutangnya yang menunggak. Dan mungkin kalau hasil lelang itu juga ya dikembalikan juga sebagai pengembalian dari kredit-kredit sebelum kepada konsumen sehingga ada keadilan. Itu yang menurut kami yang perlu ditegaskan juga, dan konsumen juga kami juga menghimbau ada saling itikat baik ya. Kalau misalnya ada gagal bayar hutang piutang itu kita ada menunjukkan itikat baik, itu kewajiban dan tanggung jawab juga ya Mbak. Perjanjian ya. Mungkin lebih ke situ kami LKI. Karena rugi juga hitungannya ya kalau misalkan kita kredit motor sudah 60%, 70% bayar, udah diambil gitu. Karena kan jadi yang udah saya bayarkan kemana gitu kan. Jadi ada salah satunya itu ya yang di ini. Nah, Pak Sugeng ini kalau kita lihat kan praktik-praktik seperti ini sebenarnya udah lama terjadi dan seolah-olah ada pembiaran gitu. Nasib-nasib masyarakat yang kemudian tidak kembali lagi mendapatkan kendaraannya walaupun sudah mencicil hampir lunas, terus direbut, terus tidak berani lagi meminta karena kan memang faktor keamanan dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak sendiri pengawasan terhadap aturan dari pihak jasa pihak ketiga ini gimana selama ini berjalan, Pak? OJK yang harus melakukan pengawasan. Kalau ada kecurangan daripada lembaga pembiayaan, tadi disampaikan, misalnya kreditnya ini 48 bulan ya, sudah 40 bulan ya, kemudian pada itu macet, bulan ke 41, 42 ditarik gitu kan, terusnya sengaja dihalangi untuk kemudian dibayar, itu memang kecurangan menurut saya. Tidak boleh nih lembaga pembiayaan begini. Itu harus dilaporkan ke OJK. Berarti pihak leasing kemungkinan terlibat juga nggak Pak? Apa semuanya dalam hal penarikan itu? Apakah memang cuma dari sisi pihak ketiganya doang? Enggak, mereka itu kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi diserahkan dengan satu penyerahan kewenangan untuk menarik ya. Apa fungsinya menarik ya? Jadi barang itu kan akan dilelang ya. Kalau mau dilelang nggak ada barangnya, apa yang mau dilelang ya? Jadi makanya ditarik. Nah, eksesnya ini terjadi di sini. Oleh karena itu pihak penagih ya, penagih hutang itu harus memiliki sertifikasi ya. Sertifikasi penagihan, bisa berbicara secara persuasif, meyakinkan ya kepada debitur. Nah, salah satu bicara persuasif adalah bisa meyakinkan kepada debitur, kalau ini kami tarik ya, Anda kemudian menyelesaikan
Anda akan dipulihkan kembali seperti apa? Balikin lagi motornya. Bukan, mungkin dipulihkan jumlah nilainya. Pinjamannya. Atau motornya diteruskan lagi ya. Nah, ini ada kemudian yang disalahgunakan nih. Jadi ada pengenaan biaya penarikan yang besar ya. Memang kan dari pihak lembaga pembiayaan itu dia harus membayar. Kalau sudah ditarik dia harus membayar sejumlah tertentu. Nah, ini yang transparansinya yang harus dibuka ya oleh lembaga pembiayaan supaya ada keadilan yang tadi disampaikan ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau sertifikasi menjamin nggak bakal ada bentrokan di masyarakat? Itu adalah upaya untuk menekan ekses ya, sertifikasi pelatihan ya. Kalau udah dalam bentuk badan hukum, sertifikasi, kalau terjadi ekses maka badan hukum ini akan di blacklist untuk tidak mendapatkan sanksi, pekerjaan kembali ya. Kan mereka ada asosiasi Asosiasi Pembiayaan Indonesia. Ini mereka tuh punya asosiasi nih, perusahaan-perusahaan lembaga pembiayaan ya. Nah, asosiasi ini yang menjadi sarana komunikasi ya antara asosiasi dengan pihak pemerintah itu OJK atau lembaga keuangan ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi ini bisa di blacklist ya. Kalau kemudian ternyata perusahaan leasingnya terlibat, dia bisa dicabut izin lembaga pembiayaannya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini banyak terjadi kekerasan, apakah mereka tidak tersertifikasi, Pak? Nah, ini yang harus dicek ya. Mereka tuh kadangkala sudah ada melakukan penghapusan ya. Jadi write off, tagihan-tagihan tuh di write off ya. Nah, data itu mungkin masih ada di pihak lembaga penagih. Jadi mereka tetap kerjain tuh. Oh, datanya. Gitu loh ya, mereka tetap kerjain. Makanya itu keuntungan besar buat mereka. Seperti itu ya. Jadi nggak cuma asal tagih. Berarti kenapa mereka menagihnya ngotot itu nggak cuma karena memang utangnya belum dibayar, tapi ada modus-modus lain kemungkinan gitu. Ada permainan Pak di situ Pak. Di sana ada, betul ya. Makanya mereka kan tidak profesional ya, bukannya tidak profesional, memang ada kesengajaan untuk itu. Makanya menurut saya praktek-praktek kekerasan ini yang harus di stop ya. Melakukan pendekatan penyelesaian secara baik lah dengan surat. Tapi juga masyarakat kalau udah disuratin jangan dicuekin gitu loh. Dan jangan juga kemudian barangnya dia jual.